mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, persandian itu punya peranan penting, gitu kan ya. Dulu 46, semua tadi ibu kota Jakarta pernah dipindah ke Yogyakarta dan semua itu berkantornya kebetulan di wilayah Kota Baru ini ya. Nah, tapi sayangnya pada saat mereka di tahun 46 itu berpindah ke sini, sayangnya di tahun 48 akhir, tepatnya bulan Desember, ada yang namanya agresi militer Belanda II, di mana wilayah ini diserang lagi sama Belanda. Nah, akhirnya pada saat itu Bapak Rubiono tadi dan para sandiman yang lain, mereka ini diperintahkan untuk mengasingkan diri atau melarikan diri ke arah barat. Barat mana yo? Barat itu ke arah sana, gitu kan ya. Jadi mereka melarikan diri ke arah sana. Mereka berjalan selama kurang lebih 2 hari dan sampailah di sebuah rumah. Dan ini adalah marketnya. Oh, ini ya. Sampai dibuat marketnya. Betul. Ini adalah rumah di wilayah Samigaluh, Kulon Progo, di wilayah Dukuh. Jadi rumah itulah rumahnya Pak Mertosutomo yang akhirnya dijadikan sebagai markas para sandiman pada saat itu. Setelah dari ruang market Dukuh, kita akan memasuki ruang penegaan sandi. Ada banyak replika-replika seperti replika stasiun radio, meja kursi kasa, kode buku B, tas kode, kamera kodak, dan barang-barang yang digunakan oleh para pejuang persandian. Manekin ini tuh sebenarnya apa sih dan pakai seragam? Iya. Jadi kalau dari tadi saya bicara tentang sandiman, siapa sih sandiman? Jadi dulu awalnya sandiman itu adalah dari getok tular bahasanya seperti itu. Jadi hanya dari 4 orang dididik dan seterusnya gitu kan, 4 orang, akhirnya 10 orang, akhirnya didirikan kursus dan akhirnya dirasa penting untuk didirikan pendidikan. Sekolah. Betul, sekolah. Jadi akhirnya didirikan yang namanya sekolah. Dulu awal mulanya namanya Aksara. Akademi Sandi Negara. Gitu. Kemudian sempat berubah nama menjadi STSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara, dan sekarang menjadi Politeknik Siber dan Sandi Negara. Ini adalah sekolah kedinasan. Jadi buat teman-teman semua nih yang pengen banget jadi sandiman, bisa banget sekolah ke sini gitu kan ya. Ini adalah sekolah kedinasan di mana nanti teman-teman akan dididik menjadi seorang sandiman gitu kan ya. Sandiman di era kini gitu kan ya. Nah, ini ada sekolah kedinasannya ada di Bogor. Oh, ada di Bogor. Betul, nanti lama pendidikannya kurang lebih 4 tahun. Syaratnya gampang banget, yang penting SMA-nya harus IPA, gitu kan ya, nilai matematikanya harus bagus dan sebagainya. Kemudian kalau SMK pun boleh, tapi harus jurusan komputer dan sebagainya. Ini mungkin pemirsa banyak yang bertanya-tanya dari tadi itu yang disebut kok sandiman. Sandiman itu apa sih? Jadi sandiman itu adalah orang-orang yang bisa melakukan kegiatan persandian atau menyandikan. Disebut sandiman. Gak usah diinggrisin ya, nanti jadi sandiman. Gak usah diinggrisin, jadi sandiman aja gitu kan ya. Nah, jadi dulu termasuk di sini nih, ini ada beberapa mesin sandi. Jadi ruangan ini akan menceritakan beberapa mesin buatan Indonesia. Betul, mesin sandi buatan Indonesia. Gitu kan ya. Nah, yang masterpiece nih di sini adalah mesin sandi SR64. Yang ini ya. Jadi ini adalah mesin sandi pertama buatan Indonesia. Mesin sandi pertama buatan Indonesia ya. Yang dibuat pada tahun 64. Jadi kalau tadi kita cerita masih manual, ditulis dikirim. Nah, kalau sekarang sudah menggunakan mesin ya. Jadi semuanya boleh proses sampai akhirnya sekarang Badan Sandi Negara juga pasti akan mengikuti perkembangan zaman. Ini yang pertama ya berarti ya. Betul. Ya kalau di sini kalau yang SR ini masih manual, ini ya. Tapi masih manual. Kalau yang sudah pakai SRE ini dia lebih kepada sudah berbasis elektronik. Udah elektronik. Nanti kalau kita ke lantai 2 kita bakalan tahu mesin sandi buatan luar negeri. Ada juga ya di sini ya. Wah, lengkap banget nih buat pemirsa yang mau main ke Museum Sandi, nggak usah ragu ya, langsung aja ke sini karena ilmunya tuh banyak banget. Mending kita langsung cus aja, Kak. Oke, kita lanjut ke lantai 2.
ini kira-kira kita dapat ilmu apa aja sih Mbak? Jadi di lantai 2 ini terdiri dari 3 ruangan, yaitu ada ruang tokoh, ruang global, dan ruang edukasi. Nanti akan banyak bicara tentang tokoh Pak Rubiono sebagai Bapak Persani di Indonesia. Termasuk tadi kita akan melihat mesin-mesin sandi buatan luar negeri. Banyak sekali mesin sandi buatan Indonesia. Di lantai 2 ini kita akan melihat beberapa mesin sandi yang berasal dari berbagai negara. Dari berbagai negara di luar negeri ya. Betul, ada dari Amerika, Belanda, begitu. Di ruangan ini terdapat mesin sandi KLB7, mesin sandi BC543 yang digunakan pada tahun 1952 untuk mengirim kode-kode sandi pada zaman peperangan terjadi. Dan yang terakhir ada ruang edukasi. Nah, ini tadi yang saya bilang, ini souvenir dari Museum Sandi, di mana nanti teman-teman bisa banget bawa pulang dan lanjutin mainan sandi gitu kan ya. Jadi di sini ini adalah namanya sandi sesar. Sandi sesar ya. Tadi yang namanya persandian harus ada apa? Kunci. Kesepakatan antara pengirim dan penerima. Nah, ini kita akan coba belajar bagaimana menyandikan, gitu kan ya. Sebagai contoh nih di sini, saya sebutkan kuncinya A sama dengan M misalnya. A sama dengan M. Betul. Nah, kita sekarang coba menyandikan kata aku. A di sini adalah apa, di bawahnya huruf M. Kemudian K akan berganti nama menjadi W, kemudian U menjadi G. Jadi M W G adalah kata sandi dari aku. Gitu. Ini simpelnya seperti itu. Nanti bisa dibikin rumit, jadi coba bisa dibawa pulang, dicoba untuk komunikasi sama temennya. WA mungkin sama temennya biar lebih pusing gitu kan ya. Pakai ini. Boleh dibawa pulang. Ini kayaknya buat ngomongin orang juga asik nih. Boleh banget untuk menggibah gitu kan ya. Iya, kita pakai sandi aja. Betul. Terima kasih sudah datang ke Museum Sandi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan ini nanti boleh dibawa pulang buat main-main sama adiknya, sama orang tuanya. Nanti kalau minta uang sama orang tua boleh dipakai kode, ya kan, boleh pakai sandi. Mungkin dari Kak Ayu nih ada harapan atau kesan mungkin untuk yang disampaikan kepada pemirsa nih, atau ajakan biar kesini mungkin. Oke, jadi teman-teman, yang namanya museum itu bukan cuma sekedar tempat untuk menyimpan barang-barang kuno, tapi sebenarnya salah satu fungsi museum itu adalah sebagai sarana edukasi. Jadi kalau era sekarang sebenarnya di mana mau belajar, datang ke museum. Datang ke museum ya. Dan jangan lupa datang ke Museum Sandi. Iya, ini kayaknya juga udah mulai banyak ya anak muda sekarang yang mulai aware main ke museum gitu. Karena emang sebenarnya museum itu bisa dijadikan sarana belajar. Yang mau posting konten juga bisa ya. Boleh banget gitu kan ya. Karena emang tempatnya juga emang betul, keren. Kita menggunakan gedung yang masih nuansanya heritage. Ya benar. Oke, jadi buat pemirsa yang mau kesini langsung aja, itu alamatnya ada di Kota Baru. Betul, di Jalan Faridan Muridanoto nomor 21 Yogyakarta. Seru banget kan ilmu persandian hari ini? Kita dapat banyak banget ya ilmu persandian dari Museum Sandi yang dijelaskan sama Kak Ayu. Terima kasih ya Kak ya. Gimana kalau abis ini kita seru-seruan bareng? Kita seru-seruan lagi ya di Capcus tentunya. Jangan kemana-mana buat pemirsa, ikutin kita terus di Capcus. Cus yuk!